Kewajiban ketiga dari 7 kewajiban kita kepada Al-Quran adalah menghafalkannya. Menghafalkan ini penting. Kalau sudah mengerti artinya jadi mudah. Misalnya saya sering kira-kira 5-6 tahun terakhir ketika ada adik-adik yang mau menghafalkan Al-Quran, biasanya saya tanya dulu, sudah mengerti artinya atau belum? Kalau sudah mengerti artinya, bacaan sudah bagus tentu saja, bacaan sudah bagus, sudah mengerti artinya, baru mereka boleh menghafalkan Al-Quran. Kalau belum mengerti artinya, saya minta dulu untuk memahami artinya secara literal. Kenapa? Karena ini ternyata sangat berpengaruh. Rata-rata ini kalau di Indonesia ini berdasarkan data yang saya punya, 90% penghafal Al-Quran di Indonesia ini tidak mengerti artinya. Ini mohon maaf, ini harus saya sampaikan, tidak bermaksud menyinggung, tetapi bermaksud untuk memotivasi kita semua agar menghafalkan Al-Quran dengan mengerti artinya. Kenapa begitu? Karena kalau memahami Al-Quran, maka kalau mengerti artinya tadi itu, maka kita akan menghafalkan dengan mudah. Misalnya saya biasanya menguji mereka. Misalnya kalau saya sedang mengisi seminar, mereka saya minta untuk menirukan kalimat saya dalam bahasa Indonesia. Saya datang ke sini untuk mengikuti seminar yang diisi oleh Pak Nasih misalnya. 100% mereka bisa mengikuti kalimat saya. 1 kali pengulangan langsung bisa diikuti. Tetapi ketika saya minta untuk mengikuti kalimat, memang ini bukan bahasa Arab, bahasa Yunani biasanya saya gunakan, ibis redibis numquam peribis in armis. Itu data yang saya punya, hanya kira-kira tidak lebih dari 5% yang bisa mengikuti itu pada pengulangan ke-7. Pada pengulangan ke-10 baru ada peningkatan. Itu artinya apa? Saya kemudian menyimpulkan untuk orang-orang tertentu yang daya hafalnya bagus, itu butuh effort 7 kali lipat. Maka sesungguhnya menghafalkan Al-Quran tanpa mengerti artinya itu hampir mendekati mustahil. Nah, memang ada anak-anak kecil itu yang memiliki bakat khusus, tapi kalau kita hitung, ini data saya bisa salah juga, tentu saja. Itu saya punya data hanya kira-kira 0,3% orang tidak memiliki kemampuan berbahasa Arab, kemudian hafal Al-Quran 30 juz maksud saya. Jadi kalau yang tidak mengerti bahasa Arab, biasanya menghafalkan Al-Quran mentok pada 23 juz. Ada banyak yang cuma sekedar 13 juz misalnya. Nah, mereka tidak mampu itu karena harus memiliki effort sebesar 7 kali lipat. Padahal menghafalkan Al-Quran ini harus diikuti dengan murojaah. Ya, kira-kira kalau mau lancar betulan itu ya sehari minimal harus 6 juz. Kira-kira harus mengalokasikan waktu 3 jam. Kalau effortnya 7 kali lipat, maka bisa jadi 21 jam waktu yang diperlukan. Maka itu tidak mungkin. Nah, sedangkan yang namanya menghafalkan Al-Quran ini penting agar kita bisa memahami Al-Quran secara utuh. Al-Quran itu kalau dipahami secara utuh, maka pemahaman yang kita tarik akan menjadi benar. Akan tetapi kalau Al-Quran dipahami secara parsial, ayat ini dipahami sendiri, ayat ini dipahami sendiri, ayat yang lain dipahami sendiri, maka justru pemahamannya bisa salah. Dan ini banyak di dalam Al-Quran. Itulah sebabnya ada perbedaan pendapat misalnya. Perbedaan pendapatnya itu ada perbedaan yang argumentatif, ada perbedaan yang tidak argumentatif, yang tidak kuat. Misalnya perbedaan ini ya atau kesalahpahaman lah ya. Kesalahpahaman ini terjadi pada era sahabat bahkan. Misalnya ketika Nabi Muhammad menyampaikan wahyu, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ada di surat Al-An'am itu. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami bisa melaksanakan ayat ini?" Kemudian Rasulullah balik bertanya, "Loh, apa masalahnya?" gitu. Itu kan ayat mengatakan bahwa arti literalnya begini. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kedzaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Nah, ini bagi sahabat kan berat itu karena pemahamannya
Beda. Mereka memahami untuk mendapatkan keamanan nanti di akhirat, masuk surga, tidak masuk neraka, aman mereka. Wahum muhtadun, dan mendapatkan petunjuk, atau dipahami di dunia juga bisa, keamanan di dunia dan juga di akhirat, dan mereka mendapatkan petunjuk. Nah, bagi sahabat ini berat. Kenapa? Mereka harus tidak berbuat zalim. Tidak boleh berbuat zalim. Bagaimana mungkin kami tidak berbuat zalim? Yang tidak berbuat zalim itu hanya engkau ya Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, yang dimaksud berbuat zalim itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Yang dimaksud berbuat zalim itu adalah zalim sebagaimana yang terdapat di surat Luqman ayat 13. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Jadi kalau mengartikan di surat Al-An'am tadi itu, ayat di surat Al-An'am itu menjadi orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan syirik, berarti percaya kepada Allah saja, bukan percaya pada Allah tapi juga percaya kepada yang lain sebagai Tuhan. Nah, itu nggak dapat keamanan, tidak dapat petunjuk. Karena orang yang syirik, orang yang musyrik, berarti orang yang menyekutukan Allah, ya balasannya nanti hukumannya adalah neraka. Inna syirka la zulmun azim. Begitu.